Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Selamat sore, semoga kalian sehat ya. Hari ini kita lanjutkan belajar sesi ketiga ya, kemarin 2 sesi ya. Sesi ketiga mungkin hari ini hanya 1 sesi ya. 1 sesi dulu, karena akan ngomongin soal struktur ya. Ngomongin soal struktur. Struktur ini hmm, kemungkinan akan beberapa 2 kali mungkin ya, saya akan berikan materi ini dan ditambah nanti mungkin ada penugasan dulu, penugasan kelompok agar kalian memahami tentang tema struktur. Baik teman-teman, saya coba share dulu deh. Ini pembahasan yang kemarin kalian kalau ingat tentang gambar ini masih ingat ya? Sudah jelas ya teman-teman ya? Sudah kelihatan ya? Sudah jelas? Jelas Pak, kelihatan. Oke, teman-teman, bahwa salah satu kerangka memahami sosiologi kehutanan adalah kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan hutan, bagaimana manusia berinteraksi dengan hutan, bagaimana manusia berinteraksi dengan dia berinteraksi dengan hutan, kemudian dia harus melakukannya dengan tidak dengan satu orang ya, mungkin dia banyak orang. Jadi untuk dia bisa berhubungan dengan hutan, berhubungan di sini entah dia memanfaatkan, kemudian dia me, me, memelihara ya, kegiatan memanfaatkan, atau apapun kegiatan yang itu untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan manusia, kemudian dia tidak melakukannya dengan sendiri, dia akan melakukannya dengan bersama-sama, entah dengan kelompok, entah dengan organisasi dan lain-lain. Nah, kemarin saya sempat sampaikan tentang contoh-contoh ya, aktivitas-aktivitas ya. Bagaimana kemarin ada gambar, saya berikan gambar bagaimana kendaraan vehicle traktor ya, traktor yang sedang memanen tanaman-tanaman di dalam hutan gitu, memanen dalam hal ini memungut kayu-kayunya sampai wilayah hutan itu habis gitu, wilayah hutan itu habis. Di situ ada orang, kemudian orang itu dipekerjakan sama orang lain, dan dalam proses mempekerjaan itu tentu dia bekerja sama dengan beberapa orang yang merupakan karyawan di perusahaan itu. Nah, ini artinya ada interaksi ya antara orang-orang. Nah, kemudian ada juga foto yang kemarin saya sampaikan tentang kegiatan penanaman mangrove ya. Di situ ada anak-anak remaja sekolah, kemudian dia menanam mangrove. Remaja ini berinteraksi ya, mencoba berinteraksi, berdialektika dengan hutan dalam rangka memelihara, meningkatkan sumber daya hutan mangrove. Nah, yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang disebut adanya interaksi manusia dengan hutan ya, sumber daya hutan. Nah, ini ada pola-pola peristiwa sosiologis ya. Kemarin juga saya sampaikan ada peristiwa sosiologis di mana ada hubungan antara hutan dan manusia ini, baik yang positif maupun yang negatif. Yang positifnya mungkin kan adanya kerjasama ya, dalam rangka misalnya memulihkan, termasuk dalam rangka mengeksploitasi hutan. Tapi ada juga yang negatif. Negatif itu adanya konflik sosial. Kita tahu kalau kalian buka-buka berita-berita di beberapa link berita atau informasi, baik dari era
Cek. Mohon maaf Kak, nggak ada suaranya. Bagus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Pak Denny asli belum datang, diganti sama Pak Denny KW, gak apa-apa. Cungur lah, cungur. Kapi el kuel kapi panal kapi. Ki monitor ki. Dosen ke mana? Yang mana saya tahu, saya kan ikan. Aduh, wow. Nya teh. Nya tuh. Nya. Ini masih direkam. Penguasa, penguasa, penguasa. Oi, Udah hamba. oi direkam, direkam. Di mana ki? Di atas, di rumah. OTW. Elap, Diuk. naik elap. Nek.
Hai gitu, hai. Gejul ka eling mana nang layangan. Karena nggak musuh ya teh. Musuh woi. Ieu mitulah tong nundang layangan. Kita tadi aing nungguan. Jaro di mana? Ganteng aja. Balik aja bisa. Aduh bisa. Ganteng.
Punten Bapak nggak ada Aduh, sorry. Ini malah di kemute ya. Maaf ya teman-teman, tadi saya bukan sempat keputus. Sebetulnya ini kan pakai tethering di handphone, dan di setting di sini mah biasanya kalau lebih dari 100 MB saya harus ngeklik di handphone ini. Nah, karena saya tadi nggak ngeklik, disangka akhirnya nggak connect gitu internet itu. Nah, saya nggak sadar, saya ngomong terus dari tadi itu ini baru selesai ngomong terus. Jadi slide-nya udah habis sebetulnya. Saya pas sesi tanya jawab, saya ngecek ini loh, kok ini hilang. Tadi sampai mana ya? Baru di awal, Pak. Dari awal, Pak. Belum mulai. Pak awal-awal. Waduh, oke. Ini deh, saya coba singkat aja dulu ya. Nanti saya jelasin minggu berikutnya lagi ya. Minggu berikutnya, karena ini udah kelihatan? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya. Oke. Nanti ini ya, diingetin lagi kalau nggak connect lagi. Teman-teman, tadi saya cerita soal sistem nilai ya, sistem nilai masyarakat lokal dengan sistem nilai di negara, Jadi, saya ingin membandingkan di dalam masyarakat lokal itu memiliki sistem nilai ya, yang tadi saya sebut di awal itu struktur. Di negara itu juga dia memiliki sistem nilai yang disebut dengan struktur. Nah, sistem nilai dalam pengelolaan hutan di antara masyarakat lokal dengan negara itu berbeda. Ya. Nah, cirinya masyarakat lokal memiliki sistem nilai itu ada beberapa ciri. Ya, tentang pengelolaan hutan ya. Sistem nilai yang ada di dalam masyarakat lokal tentang pengelolaan hutan. Nah, tadi saya udah cerita tentang beberapa suku bangsa di Nusantara ya, di Indonesia gitu, dan suku bangsa ini memiliki cara-cara mengelola hutan yang berbeda-beda. Nah, tapi mereka memiliki umumnya, sangat umumnya, hal-hal yang sama di antara mereka itu. Pertama, cirinya adalah bahwa lahan sebagai sumber daya hutan itu biasanya dikuasai oleh pemimpin adat. Dikuasai di sini sebetulnya bukan dikuasai tanahnya ya, tapi dikuasai bahwa cara praktek-praktek pengelolaan hutan atau menggunakan tanah itu harus sesuai dengan izin adat, tokoh adat. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah ini ya, jadi pemimpin adat ini memiliki suatu kekuasaan yang lokal ya, yang itu bisa menentukan bagaimana hutan itu harus dikelola. Nah, pengaturan penggunaan lahan atau sumber daya hutan itu dalam sistem nilai masyarakat lokal ini itu didasarkan dari norma dan nilai masyarakat. Dan tentu norma nilai ini beda-beda ya antara suku satu dengan suku yang lain. Ya kalau kita punya rezeki, kalau saya udah bisa keliling ke beberapa suku-suku terpencil, kemudian saya bisa mendokumentasikan, memang menarik ya, sangat menarik ya. Saya harus keliling gitu. Tapi kita akan field trip ke suku masyarakat hukum adat di Ciamis ya. Nanti kita akan field trip dan kamu akan menggali data. Itu bagian itu orang-orang lokal yang masyarakat adatnya diakui oleh pemerintah daerah dan sudah memiliki hutan adat. Hutan yang boleh dikerjakan atau dikelola menggunakan sistem nilai mereka sendiri. Nanti kamu gali, ya bisa dari gali ya. Mudah-mudahan field tripnya itu kalau diizinkan ya, ini kita nggak tahu ya, karena ini masa pandemi. Tapi mudah-mudahan kalau di pertengahan tahun kita bisa jalan gitu. Saya nggak janji ya, tapi ini lebih baik kita bisa ke sana sih. Kita bisa ke sana. Atau nanti dengan cara-cara tertentu lah, entah kita Zoom ya, nanti ada perwakilan kita datang ke sana, terus kemudian mereka difasilitasi untuk ngomong di Zoom ya, kamu bisa mendengarkan. Kemudian bahwa
ciri berikutnya adalah karakteristik penggunaan lahan atau sumber daya hutan. Tata guna lahannya tergantung dari karakteristik adat. Jadi tiap adat tuh beda-beda ya. Kalau karakteristik A pasti berbeda dengan karakteristik B, tergantung karakteristik adatnya. Nah, tata guna lahan atau hutan umumnya berbeda antara suku satu dengan yang lain. Sama ya, 3 dan 4 itu sama. Nah, yang terakhir, ciri-cirinya, bahwa sistem nilai masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan atau hutan itu didasarkan pada norma leluhur ya, kepercayaan lokal ya, norma leluhur. Nah, riset saya di Gunung Gede Pangrango ya, masyarakat petani di sana masih percaya ya adanya namanya panghiang ya. Jadi mereka itu bermukim di teritori hutan apa yang menurut mereka adalah kerajaannya Prabu ini ya, apa lupa saya, Prabu Eyang Surya Kencana ya, dan disebut panghiang. Ini sistem nilai. Dan kemudian bagaimana mereka memperlakukan lahan dan hutan itu kemudian harus menggunakan beberapa ritual-ritual ya. Ini sistem nilai ya. Anda kalau misalnya meneliti aspek sosiologi kehutanan dari kearifan lokal atau sistem nilai masyarakat lokal terhadap hutan, Anda bisa temukan gitu di beberapa suku itu beda-beda cara pandang, bagaimana dia mengelola. Nah, ini sistem nilai masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Dan itu berbeda-beda karakteristiknya. Nah, kemudian saya ingin tunjukkan bahwa di negara, tadi kan saya di awal itu saya ngomong soal masyarakat kompleks ya. Masyarakat yang sederhana, komunitas kecil, ya, bisa dari suku, kemudian berkembang menjadi satu teritori tertentu, menjadi suatu masyarakat kompleks ya, yang itu diikat dalam suatu konstitusi dan disebut dengan negara. Ya, Indonesia itu kan gabungan dari beberapa suku ya, baik di Aceh sampai dengan Papua. Ya. Pada waktu itu kan, kenapa dari Aceh sampai Papua? Karena pada waktu itu teritori penjajahannya Hindia Belanda itu ya di situ. Papua itu sebenarnya diminta bergabung ya. Sebenarnya Belanda nggak menjajah di Papua, tapi karena Papua pulau yang strategis diminta bergabung. Dan Papua menganjurkan diri ikut ke Indonesia. Sama ya, Timor yang lainnya juga. Nah, beda dengan eranya kerajaan Majapahit ya, teritori kekuasaannya Majapahit zamannya Gajah Mada itu sampai Filipina, Thailand ya. Filipina, Thailand. Coba kalau misalnya kita merdeka pada waktu penjajahan Belanda memiliki teritori sampai Filipina dan Thailand, mungkin beda lagi ceritanya. Indonesia itu sampai sana. Ya, tapi kan ya, Filipina, Malaysia, Thailand pun dia dijajah oleh Inggris kan. Inggris, Prancis kan, Eropa ekspansi ya. Zamannya dia ekspansi dagang. Balik lagi ya, bahwa sistem nilai negara itu memiliki beberapa ciri ya dalam pengelolaan sumber daya hutannya. Pertama, negara menggunakan norma hukum ya, berupa undang-undang dan peraturan sebagai landasan pengelolaan hutan. Nah, kemudian ciri yang keduanya hukum agraria sebagai dasar utama dalam pengelolaan hutan, baik pemanfaatan, penggunaan, dan peruntukan. Nah, dalam hal ini, negara itu menggunakan undang-undang dan peraturan kehutanan menjadi pijakannya. Pijakan untuk mengalokasikan sumber daya hutan sebagai apa, atau peruntukan, dan memanfaatkan sumber daya hutan. Hutannya digunakan untuk apa, dimanfaatkan oleh siapa, ini pijakannya adalah undang-undang dan peraturan. Dan di dalam negara, sistem nilai negara itu di dalam pengelolaan hutan itu dipengaruhi oleh modernisasi. Ya. Kalau tadi di dalam sistem masyarakat lokal,
didasarkan atau dipengaruhi oleh norma leluhur. Kalau ini dipengaruhi oleh modernisasi di negara, ya, sistem nilai negara. Modernisasi ini ditujukan dalam pengetahuan modern. Pengetahuan modern itu masuk ke pendidikan formal, ya. Termasuk kamu kuliah di kehutanan itu kamu menerima pengetahuan modern. Dan konsep-konsepnya adalah konsep-konsep bagaimana mengelola hutan secara modern, ya, dan itu dituangkan di dalam norma hukum. Nah, kemudian dipengaruhi modernisasi itu juga akibat dari interaksi multinasional, ya. Interaksi multinasional itu hubungan antar negara, ya. Hubungan antar negara. Jadi yang terkumpul di dalam komunitas antar bangsa, ya. Komunitas antar bangsa itu bisa misalnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa asosiasi lainnya, ya. Bisa asosiasi lainnya. Ada asosiasi IUCN untuk konservasi, ya, International Union Conservation Conservation Nation, kalau nggak salah. Jadi ini kumpulan negara-negara yang memang menyepakati sebuah konsep-konsep konservasi. Nah, kamu lihat deh misalnya contoh-contoh yang paling nyata bagaimana pengelolaan hutan itu dipengaruhi oleh interaksi antar negara. Itu coba lihat kelahiran konsep-konsep national park, ya, atau taman nasional. Taman nasional itu tidak pernah dimengerti, dipahami secara lokal karena bahasanya bukan bahasa kita. Bahasa kita tuh bagaimana mengkonservasi, melindungi alam, itu kan masyarakat masih bisa menerima tentang konsep-konsep hutan lindung, hutan yang lindungi, itu mah dilindungi, hutan lindung, ya. Hutan titipan, hutan lindung, ya, itu lebih mudah dipahami karena itu konsep-konsep kita, kultur kita. Tapi national park, dari istilah penamaan taman nasional itu juga orang-orang lokal nggak paham tuh apa itu taman nasional, cagar alam, taman wisata alam, itu konsep-konsep yang lahir karena interaksi multinasionalnya. Nah, kemudian ada lagi konsep REDD+, Reduce Emission, Deforestation and Degradation, Forest Degradation, kan, misalnya. Ada konsep-konsep tentang bagaimana pengurangan karbon hutan, bahkan sekarang internasi multinasional pun selain ngomongin biodiversity conservation, ya, konservasi keanekaragaman hayati, sekarang udah beranjak ke bagaimana perubahan iklim itu dikendalikan. Ya, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca bagaimana dikendalikan. Salah satunya adalah emisi itu dikeluarkan oleh hasil-hasil dari kebakaran hutan. Ya. Emisi itu dikeluarkan oleh hasil-hasil kebakaran hutan. Makanya sektor kehutanan itu penyumbang emisi terbesar juga tuh. Karena dia telah mengemisi langit kita, ya. Sehingga banyak sekali instrumen-instrumen, istilah-istilah bagaimana cara pandang kehutanan atas dasar pengetahuan modern dan atas dasar interaksi multinasional ini. Nah, beda lagi dengan tadi, ya, bahwa nilai masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan itu didasarkan pada norma leluhur dan kepercayaan lokal. Kalau di negara itu berdasarkan pengetahuan modern dan interaksi multinasional. Nah, teman-teman, kenapa nanti di rumah Anda belajar ini, ya, bagaimana? Ini karena ini akan kita kuatkan lagi konsep-konsep ini. Dan ini disebut konsep struktur, ya. Dan struktur itu perilaku, ya. Perilaku yang mengikat di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu negara. Dan salah satunya adalah, ya, perilaku yang mengikat ini itu kalau di komunitas lokal didasarkan di norma-norma dan sistem nilai, kalau negara didasarkan dari hukum, norma-norma hukum, struktur. Nah, kenapa kita belajar struktur?
yang kemudian ciri-cirinya ini, dua ini, itu karena konflik-konflik yang terjadi di saat ini ya, dari dulu sampai sekarang, itu akibat dari perbedaan struktur. Si masyarakat lokal dia memandang hutan secara A, itu memandang hutan. Masyarakat modern, negara ya, perwakilan negara ini, memandang hutannya dengan cara B, dan itu dituangkan di dalam norma hukum. Makanya kamu lihat bagaimana pengetahuan modern sangat menjalimi atau tidak mengakui atau memandang rusak atau memandang tidak ramah lingkungan terhadap praktek-praktek pertaniannya orang Dayak. Orang Dayak itu kan konsepnya ladang berpindah ya. Ladang berpindah ya. Ladang berpindah itu yaitu kita punya hutan itu dibabat dulu. Dibabat, ditebang, kemudian dibakar, menghasilkan pupuk di sana. Nah, kemudian dia ditanemin pertanian. Nah, selama 5 tahun dia akan bercocok tanam di situ. Ya, dia nggak pernah pakai pupuk kimia ya, orang-orang sana. Dan kemudian setelah 5 tahun, nutrisi tanahnya kan udah berkurang karena sudah diambil. Itu pasti nggak subur lagi gitu. Nah, kemudian dia tinggalin itu ladang berpindah itu. Ini lagi nebang hutan lagi ya, yang udah tinggi-tinggi. Kemudian melakukan proses yang sama. Dan yang tanah yang sebelumnya yang udah dia pakai itu dibiarin menjadi hutan kembali. Tidak ditanam, tidak diapa. Ini menjadi hutan lagi dan itu lebat lagi nantinya setelah beberapa tahun lagi. Dan pada akhirnya kemudian balik lagi ke situ. Gitu. Si masyarakat ini. Ini disebut sebagai ladang berpindah. Sistem gilir ya. Gilir tanam. Nah, di dalam pengetahuan modern atau norma-norma hukum itu yang kayak gitu nggak diterima gitu. Malah itu adalah konsep-konsep tidak ramah lingkungan. Tapi kan kita nggak tahu ya, karena ini kan pengetahuan modern itu. Kemudian dibakar itu, kemudian dicap bahwa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan kemudian negara membuat aturan main akan dihukum gitu. Atau akan dihukum orang-orang yang membakar hutan. Nah, kemudian akhirnya konflik. Nah, ini salah satu contoh konflik itu terjadi akibat adanya struktur yang berbeda, cara pikir yang berbeda, sistem nilai yang berbeda antara negara dengan masyarakat lokal. Teman-teman, ada pertanyaan kira-kira sebelum saya lanjut ya? Ini 2 slide ini sih yang saya pengen tekanin. Slide ini. Nanti saya akan share ya. Nanti saya share. Kita mungkin enggak. Karena ini sudah hampir jam 6 ya. Dan maaf tadi sebetulnya saya udah ngomong banyak tadi. Aduh. Diulang lagi. Saya mau tanya ya ke Anda, teman-teman, apa yang dijelaskan hari ini apakah ada yang nyangkut di kepala? Karena saya udah ngomongin sesuatu yang abstrak, sesuatu yang mungkin kurang cocok di semester 2 ya, karena sosiologi kehutanan harusnya saya pengennya di semester 4 ya. Karena itu bukan ngomongin soal kayak matematika, biologi kan dasar ya. Sosiologi kehutanan itu udah hampir ini ya. Anda harus memahami hutan dulu baru Anda bisa paham tentang sosiologi kehutanan. Tapi okay, kita coba percepat gitu Anda memahami tentang konsep-konsep kehutanan. Saya mau tanya gimana kira-kira ada yang bingung, perlu dijelaskan lagi, ada yang mau ditanyakan?
Yang hadir 42 orang ya. 41 banyak juga. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Teman-teman, Nggak ada mungkin. nggak ada ya? Kalau nggak ada, teman-teman nanti kita lanjut lagi ya di minggu depan. Anda sedikit-sedikit ini akan masuk ke hal-hal yang abstrak ya, karena sosiologi kan ada juga yang hal-hal abstraknya. Nanti sedikit-sedikit Anda akan memahami bagaimana konsep struktur dari pertama tugas membaca. Tadi saya coba kasih beberapa buku ya, artikel di dalam buku Anda harus baca dan Anda harus presentasikan karena artikel itu. Presentasikan itu temanya tentang struktur ya. Dan kemudian nanti yaitu dia nanti mungkin ada studi lapang, field trip ya. Kita atur lah, saya pengennya mah ke Ciamis itu yang di hutan adat itu, tapi bagaimana cara kita bisa diterima di sana ya. Karena ini kan banyak orang ya, hampir 40 lebih ya. Atau kalau ikut semua bisa hampir 50 lebih ya, 50 lebih. Nah, 50 lebih saya khawatir tidak diterima gitu kalau kita berkunjung bebarengan. Tapi nantilah kita coba cari jalan keluarnya. Intinya adalah Anda akan field trip sebagai bagian dari praktikum. Salah satunya Anda akan memperdalam tentang struktur ini, struktur cara-cara pengelolaan hutan pada masa depan. Baik teman-teman, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih ya telah tidak keluar gitu selama setengah jam. Anda masih nongkrong di situ, walaupun saya udah keluar karena sinyalnya hilang gitu. Thank you. Besok kita libur ya. Selamat hari libur. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.